Friends. Dimas mengaku heran mengapa Alham tidak memanggil tetangga terdekat terlebih dahulu. Oke, ku coba memahami atau mendalami kasus anak 12 tahun yang 20 kali ibunya ya. Eh, saya ambil potongan bagian yang ini aja ya. Ada video fullnya, cari aja. Kenapa kakak iparnya si korban bilang kenapa suaminya tidak menghubungi tetangga terdekat dulu, kok malah memilih rumah sakit yang jauh dan nunggu ambulan ya. Saya coba masuk ke situasi di sana ya. Suami itu pasti sok wes tak bisa berpikir apa-apa ya, serasa tak percaya, serasa kaget juga, wes mungkin otak itu terasa ngeblank. Karena apa? Anak sekecil itu mampu melakukan tindakan seperti itu. Ini yang dirasakan ayahnya ya. Panik enggak, cuman kayak ngeblank gitu, seolah-olah serasa tidak percaya gitu si bapaknya ya, kalau anaknya bisa sesadis itu, dan bingung mau ngapain. Karena apa? Pelakunya anaknya sendiri. Beda cerita kalau pelakunya bukan anak sendiri atau orang dari luar, itu pasti suami akan bertindak cepat dan sigap. Berhubung ini yang melakukan anaknya sendiri, yang menjadi korban istrinya sendiri, dan anaknya pun sampai sadis melakukan tindakan seperti itu, saya pastikan bapaknya sudah nggak bisa mikir apapun. Wes ngeblank, mau berbuat apa wes seolah-olah otak itu terasa kosong. Mau berbuat apapun, apa yang harus diperbuat ya, melihat kejadian di depan mata serasa tak percaya, ya sudah itu. Saya melihatnya seperti itu ya. Jadi kalau kenapa tidak menghubungi tetangga terdekat dulu? Malu sama tetangga terdekat ya. Beda cerita kalau tersangkanya itu orang luar gitu, otomatis pihak keluarga cepat-cepat menghubungi tetangga terdekat. Berhubung ini pelakunya anak sendiri dan tidak menyangka anaknya bisa nekat sesadis itu, dia merasa malu untuk ngomong sama tetangga terdekat ya. Ini kalau saya melihatnya seperti itu ya. Ya wajar lah sebagai kakak korban itu bertanya-tanya ya. Ya itu, saya melihatnya seperti itu yang sudah dirasakan orang tuanya dari dari pihak suaminya ya, mesti dari suaminya itu ya. Wes otak nggak bisa berbuat apa-apa. Dari jeda berapa? Pukul 10 sampai jam 3 atau berapa itu? 3 sampai jam berapa itu? Ya. Itu udah nggak bisa mau berbuat apa gitu loh. Ya. Istri meninggal di depan mata, pelakunya anak sendiri. Ya. Dengan tindakan yang begitu sadis, saya pastikan itu bapaknya itu otaknya ngeblank, orang nggak bisa berpikir apa-apa, paling cuman hanya duduk terdiam termenung seolah-olah tak percaya kejadian ini secepat itu ya. Ya itu, saya melihatnya seperti itu ya. Ya untuk anaknya itu ya, istilah kata kayak orang kesurupan ya. Ketika sudah berkali-kali melihat ibunya memperlakukan kakak dan ayahnya seperti itu, ya udah wes kayak orang kesurupan, batbet ya. Ya disitulah bapaknya itu nggak bisa berpikir apa-apa, wes oleng otaknya, mungkin kosong, belum nggak bisa berpikir apa-apa ya. Karena semua kejadian di depan mata, tersangka dan korban masih keluarga sendiri, ya tentu malu lah mau ngomong ke tetangga. Di sisi lain kan meski anaknya jadi tersangka gitu ya, ya takutnya nanti kan tetangganya beritanya lebih boom. Nah di situ juga
sisi ayahnya itu keluar untuk menutupi ya, tapi apalah daya ya. Ya itu kenapa saya melihatnya kenapa ayahnya tidak menghubungi para tetangga, yaitu dia masih melindungi anaknya, karena yang jadi tersangka itu anaknya ya. Ya situ yang dirasakan seperti itu kalau saya melihatnya. Videoku kali ini mau bahas polemik Aceh, Jawa, dan pemerintah ya. Gini, Aceh itu kan gubernurnya itu panglima tertinggi GAM ya. Kenapa Aceh sering dikasih bencana-bencana yang bertubi-tubi ya? Kalau saya melihatnya nih ya, kayak teguran bagi masyarakat Aceh sendiri maupun pemimpin-pemimpin daerah yang ada di Aceh ya. Ibarat kata seperti ini, kalian aja saat ini yang masih ikut sama Indonesia ya, di sini ada pemerintahan gitu, untuk memimpin sebuah daerah aja kocar-kacir kayak gini ya, apalagi nanti mau minta freedom, kebebasan, atau mau berdiri sendiri ya. Ya mungkin bisa, tapi butuh waktu lama. Akhirnya apa? SDM masyarakat Aceh akan tertinggal ya. Ini aja yang masih ada ketergantungan sama pemerintah gitu ya. Dana juga dikasih masih dari pemerintah. Itu aja untuk menata atau memperbaiki kota Aceh aja masih kocar kacir ya, apalagi nanti kalau mau berdiri. Ayolah ya. Ya menurut saya ketika bencana-bencana datang bertubi-tubi, yaitu para pemimpinnya, masyarakatnya sendiri pun harus introspeksi. Kenapa daerahnya itu sering sekali didatangkan bencana-bencana seperti ini. Ya semua daerah pasti ada masanya didatangkan bencana, tapi enggak bertubi-tubi seperti ini di keadaan di Aceh gitu loh. Tanggal 24 kemarin banjir lagi ya. Ya. Tadi malam saat live sama orang Aceh ya bilang, Aceh dapat bencana lagi, banjir sedada. Ya. Ini masih ada ketergantungan sama sama pemerintah gitu loh. Ya, dan pemerintah itu pun orang Jawa gitu loh. Ya. Ini masih bisa belum mengendalikan bencana yang ada, belum bisa mengatur daerah yang dipimpin ya. Nah ini mau minta berdiri sendiri, apa enggak malah tertinggal nanti para masyarakatnya Aceh nanti ya. Maaf kalau ada yang tersinggung, khususnya bagi masyarakat Aceh ya. Ayolah kalau bisa kita cari solusi bareng-bareng ya, masih satu negara gitu ya. Ini sedikit unek-unek yang ada di kepala saya keluarkan tentang Aceh, polemik Aceh, Jawa, dan pemerintah. Yang ketika saya temui orang-orang yang malu ke saya tentang uang dan uang. Nih saya ada solusi cepet ya, ngepet pun kalah cepet, hasilnya pun lebih gede ini ya. Terus cari persugihan di Gunung Kemukus lebih cepet daripada ini ya, uangnya cepet cair, cepet gede. Ikuti aja itu porta-porti di Dubai, dijamin pulang-pulang jadi miliarder. Wes saya pastikan dijamin pulang-pulang jadi miliarder ya. Kalau kalian belum tahu porta-porti apa ya, cari video pesta porta-porti di Dubai itu seperti apa, yaitu gabutnya orang-orang kaya ya. Saya sedikit kasih paham, yaitu porta-porti itu makan ya, TA1 nya orang kaya ya seperti itulah yang disebut porta-porti ya. Itu win-win solusi tercepat bagi kalian yang ingin jadi miliarder ya, silahkan aja.
Punya wakil juga pelangap-pelongo tuh wakil presidennya. Lagian anak masih kecil disuruh. Sudah lihat video mbak-mbak ini mengkritik presiden dan wakil presiden? Silahkan cari video fullnya. Saya di sini mau meminta pertanggungjawaban Miftah, ya. Ingat, saya di sini bukannya benci agama Islam. Saya mengkritik bukan Miftah itu sebagai penceramah agama Islam. Saya mengkritik individu personalnya Miftah. Mana pertanggungjawabannya? Kemarin ketika Pilpres dengan bangga dengan guayanya, ya saya yang meminta Mas Gibran menjadi cawapres untuk mendampingi Mas Prabowo, ya. Sekarang gimana pertanggungjawaban Miftah, ya? Ini saya pastikan banyak yang belum tahu, ya, kenapa Gibran diangkat jadi cawapres, ya. Kata Miftah sih, ya, Miftah yang merekomendasi. Dan sebetulnya Pak Jokowi tidak mengizinkan, Gibran pun tidak mau, tapi kekeh Miftah yang merekomendasikan untuk mendampingi Mas Prabowo katanya, ya. Gimana pertanggungjawaban Miftah? Masih support Gibran kah? Atau sudah balik kanan karena sudah dapat dana gede, ya? Terus bagaimana perasaan Miftah ketika melihat cawapres ini diolok sana diolok sini, ya? Ya mudah-mudahan ke depan, ya, anak-anaknya Miftah tidak mendapat perlakuan seperti Gibran, ya. Saya tidak menyumpahi, ya. Kalau memang video pernyataan itu benar, ya, apa yang dikatakan Miftah itu benar, yang merekomendasi Gibran untuk mendampingi Mas Prabowo, ya, dan padahal keluarga besar Pak Jokowi menolak, ya. Gimana perasaan sekarang ketika cawapres belum cukup dewasa, belum cukup umur diolok-olok, ya, banyak orang masyarakat Indonesia, ya. Mbak ya wis ben nopo ya aku ki ndelok tulisane kok ya lucu ben dek niki ki berusaha ben iso pingsut ngene lho ya ben ora kalah terus ben iso pingsut ngene lho. मुझे तुम चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो अच्छी लगती हो 你的背叛已经伤了我太深，不知是否应不应该太认真。也许你以后会改变自己，但我已决定必须离开你。I miss you, I miss you, I miss you every day。只想看看你的脸，想念你，想念你，想念你的欢笑，整颗心已属于你。你的背叛已经伤了我太深，不知是否应不应该。 Ayumu lho ora ana gunane. Lek ujung-ujunge awakmu sik Ngapunten nggih Mbak, izin state, ya. Saya udah pernah bilang kan, karma itu berlaku, karma itu real, ya. Mbak ini dulu ya mengomentari tentang Salamah itu seperti apa, ya. Sekarang kena kan anaknya ketika si Junaidi Rosid ini berkolaborasi dengan anaknya. Yang kena siapa? Anaknya. Terus si Mbak ini marah-marah ke deterjen. Ayumu lho rono
sepirone yen uripmu isih dilarani wong lanang. Mbak, ngapunten sekali lagi nggih. Gak ono, gak pengen ya wong wedok entah kuwi ayu atau elek uripe atau jalan hidupnya disakiti laki-laki entah itu disengaja ataupun tidak disengaja, itu nggak ada Mbak, nggak ada yang pingin ya. Pengennya mungkin semua seperti Mbak, satu pasangan ya sampai saat ini detik ini didampingi sama suami, itu bersyukur alhamdulillah sangat-sangat. Tapi ketika omongan sampean kok seperti ini, waduh ya bahaya no Mbak ya. Ya semua orang tua itu mendoakan anaknya yang baik-baik tentunya ya, tapi setidaknya jangan menyalahkan deterjen ya. Karena ini ya Anda merestui kolaborasi konten antara anak Anda dan Junaedi Rosyid. Ya ini imbasnya seperti ini. Beda cerita kalau seperti kemarin-kemarin anak Anda cuman sekedar main TikTok hiburan, nggak ada duet sama Junaedi Rosyid, mungkin gak akan ter-up seperti ini. Sakit kan rasanya. Saya sudah sering bilang, karma itu ada, karma itu real ya. Terkadang orang tua itu sanggup menghadapi hinaan, ocehan kepada kita sebagai orang tua, tapi ketika melihat anaknya dihajar habis-habisan sama deterjen, terkadang itu sakit rasanya. Jadi jangan menyalahkan deterjen ya. Kalau anak Anda itu cuman kemarin main TikTok sekedar hiburan ya, karena tahu Junaedi itu seperti apa, ketika Anda sampean mengizinkan anak Anda kolaborasi dengan Junaedi, ya pasti akan kena dampak. Ya ini pun yang dirasakan saya Salamah ya. Sakit juga itu rasanya emaknya si Salamah ya. Ya ini juga sekarang Anda merasakan ya toh. Ngapunten saderengipun nggih. Saya di sini cuman ingin membuka karma itu real, karma itu nyata ya. Ini secara tidak langsung ya anaknya yang kena. Dulu si Mbak ini ya ngajar si Salamah seperti apa ya. Sekarang ketika anaknya diizinkan kolaborasi konten dengan Junaedi, bekasnya si Salamah, sakit toh ya. Saya sudah sering bilang karma itu real, karma itu nyata ya. Orang tua kadang tuh sanggup mampu menghadapi hajaran seperti apa, tapi ketika melihat penderitaan anaknya ya sakit rasanya, sakit ya. Sampean juga yang harus disalahkan, jangan cuma sekedar menyalahkan deterjen, menyalahkan ayumu nggak seberapa kalau masih kamu tuh tersakiti sama laki-laki. Nggak ada yang mau Mbak, saya pastikan ya, nggak ada yang mau ya, entah itu disakiti sengaja atau tidak, itu nggak ada yang mau dalam hidupnya disakiti sama laki-laki ya. Saya pribadi juga nggak mau ya sinilah. Jadi saran saya hati-hati ya. Karma itu real, karma itu nyata. Saya di sini tuh nggak ingin menghujat atau ayolah mulai berbenah diri ya. Saya tuh sebetulnya nggak ada dendam sama siapa-siapa. Saya sudah sering bilang ya, orang tua terkadang mampu menghadapi segala risiko atau hajaran dalam bentuk apapun, tapi ketika anaknya yang dihajar balik ya, kuat nggak si anak itu ya seperti Mbak ini ya, bangga dengan sampai detik ini ya, ditunggui sampai suami yang selalu setia ya. Dengan kata-kata seperti ini, aduh ngeri ya. Berdoa, pernah juga bikin konten nanti kalau anak saya dapat jodoh, kalau sama Junaedi saya nggak mau, tapi kalau dapat jodoh ya harus lebih kaya dari saya. Tapi juga ingat Mbak ya, saya tidak memandang fisik di sini, cuman ingin supaya Mbak tuh melihat kondisi anak Mbak itu seperti apa ya. Wes gitu ya pesan saya, wes nggak usah muluk-muluk ya. Saya di sini bukan pembela Salamah, bukan ya. Mungkin cukup video saya kepanjangan ngata-ngatain deterjen, ayumu belum seberapa, ngetawain deterjen. Nanti
Ini mungkin anak sampean bisa jadi bahan tertawaan deterjen ya. Maaf body seperti itu malah diizinin collab sama Junaidi Rosid. Ya mudah-mudahan anak sampean kuat, terus sampean pun ndeloki anak sampean dihajar sama deterjen, mudah-mudahan gak sakit hati. Karena apa? Sampean sama anak itu jauh ya, beda negara, hati-hati ya, nggak bisa sedekat mungkin memberi support sama anak ya. Mudah-mudahan aja anak sampean kuat. Wes itu pesan saya ya, diizinin kok collab sama Junaidi Rosid.